kita akan belajar untuk membuat program terstruktur. Nah, tujuan dari perkuliahan ini kita nanti akan belajar terkait 3 struktur dasar, yaitu sekuensial, seleksi, dan perulangan. Kemudian juga memahami operator relasi dan logika, dan pentingnya program terstruktur. Sebelum saya jelaskan, ya, di sini ada sebuah contoh soal. Siswa dengan nilai ujian masuk sama dengan atau lebih 90, ya, artinya 90 sampai 100 maksimalnya, akan diterima sepanjang mereka berada dalam ranking 75% dari lulusan di sekolahnya. Artinya rankingnya mulai dari 25 sampai 100, ya. Yang dimaksud di sini adalah persentasenya. Kemudian ketentuan ini dibuat karena ada siswa yang pandai mendapat nilai tinggi dalam ujian, akan tetapi mereka mungkin tidak terlalu baik di SMA karena persaingannya yang sangat ketat. Terus ketentuan berikutnya, siswa dengan nilai ujian masuk sama dengan atau lebih besar 80, artinya 80 sampai 89, akan diterima sepanjang mereka dalam ranking 50%. Jadi misalnya kalau di kelasnya ada 30 orang, berarti dia ranking 1 sampai 15. Kemudian siswa dengan nilai masuk paling rendah 70 akan diterima sepanjang mereka berada dalam ranking 25%. Artinya kalau misalnya siswanya satu kelas itu 30, berarti dia ranking kisaran 7, ya. 1 sampai 7. Jadi dengan ketentuan ini kira-kira susah apa enggak? Kalau misalnya mau dibuatkan program, kira-kira kalau kita membuat programnya agak ngawur, artinya tidak membuat program yang terstruktur, nah kira-kira seperti ini. Misalnya di start, kemudian baca nilai ujian, ya, dan ranking kelas. Jika nilai ujian lebih besar sama dengan 90, ya, jika iya maka dicek ranking kelasnya lebih besar sama dengan 25. Kalau iya berarti lulus. Kalau tidak, di sini tidak lulus. Misalnya nilai tidak lebih besar sama dengan 90, maka di sini diperiksa lagi. Apakah nilainya lebih besar sama dengan 80? Kalau iya, dicek ranking kelasnya. Apakah lebih besar sama dengan 25? Kalau iya, lulus. Kalau tidak, dia dicek yang nilai 70 ke atas. Kalau iya, dia dicek rankingnya. Kalau tidak, dicetak tidak lulus. Jadi ini kalau kita belum mengenal bagaimana cara membuat program terstruktur. Jadi di sini flowchart yang dibuat itu tidak dengan mudah bisa dipahami. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar struktur dasar program, ya. Yang pertama ada struktur sekuensial, struktur seleksi, struktur perulangan atau loop. Nah, struktur sekuensial itu adalah urut-urutan. Misalnya kita mau membuat roti, urut-urutannya menyiapkan mangkuk untuk adonan. Kemudian tambahkan 2 telur. Setelah itu tambahkan susu segar, tambahkan tepung terigu, aduk adonan. Setelah itu adonan siap oven. Nah, di sini ketika urutan ini kita ubah, maka bisa saja tidak jadi roti. Misalnya setelah menyiapkan, ya, tambahkan susu, tambahkan tepung, diaduk,
tambahkan telur kemudian di oven. Nah, di sini tadi kita ubah urutannya jadi telurnya enggak diaduk, maka enggak akan jadi roti. Begitu juga di program. Biasanya di program itu membutuhkan urut-urutan tertentu yang urutannya harus sedemikian rupa. Berikutnya adalah struktur seleksi. Ya, struktur seleksi ini ada jika maka. Ya. Jika tidak, maka melakukan apa? Kalau iya, melakukan apa? Ya. Nah, di sini struktur seleksi bisa menggunakan operator lebih dari, ya, atau lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan atau tidak sama dengan. Ya, jadi di sini ada seleksi, ya. Seleksi di sini simbolnya adalah belas tupat. Misalnya, apakah bilangan A lebih dari 70? Jika iya, akan ke kanan. Jika tidak, akan ke kiri. Ya, jadi ini adalah operator untuk seleksi. Untuk struktur seleksi ada dua macam, ada yang struktur alternatif ganda. Ya, jadi di sini ada ya dan tidak. Sedangkan alternatif tunggal hanya ada ketentuan ya. Misalnya, jika rasa pahit, ya. Jadi jika rasa pahit true, maka tambahkan gula. Kalau tidak pahit, maka langsung sajikan. Atau yang untuk alternatif tunggal, jika hujan, maka gunakan payung. Jika tidak hujan, ya, kita tidak perlu menggunakan payung. Jadi ada yang alternatif ganda dan alternatif tunggal. Ya. Kalau dalam program alternatif ganda itu menggunakan else. Ya. Ini adalah contoh sintaks di Java. Ya. Misalnya untuk alternatif ganda if, ya, kemudian ekspresi ini adalah syaratnya, kondisinya. Jika true, maka lakukan sesuatu di sini. Jika hasilnya false, lakukan sesuatu di sini. Kalau alternatif tunggal, ya, if ekspresi, kemudian di sini lakukan sesuatu. Misalnya, ya, untuk alternatif ganda kita ingin mencetak angka ganjil dan menentukan angka ganjil dan tunggal. Ya. Misalnya di sini ada variabel 6. Tipe variabelnya integer. Kemudian jika 6 modulus 2 sama dengan 0, artinya jika bilangan yang ada di 6 ini, ya, habis dibagi 2, ya, modulus 2 sama dengan 0 artinya habis dibagi 2, maka cetak even number atau bilangan genap. Ya, jadi kalau habis dibagi 0 dicetak bilangan genap. Jika tidak, maka bilangan ganjil. Nah, di sini untuk alternatif tunggal integer age, ya. Age ini untuk variabel umur. Jika umur lebih besar dari 100, cetak variance persen. Berikutnya adalah struktur perulangan atau dikenal sebagai looping, ya. Jadi di sini ada suatu kondisi, ya. Misalnya jika di sini pertanyaannya apakah bensin belum habis? Ya, misalnya jika ya, maka lakukan perjalanan berikutnya. Setelah itu dicek lagi apakah bensin belum habis? Ya,
lakukan perjalanan berikutnya, dan seterusnya. Ini akan muter. Kemudian sampai pada suatu kondisi, apakah bensin belum habis? Tidak, ya, atau bensinnya sudah habis, maka lakukan sesuatu. Jadi di sini kita melakukan suatu pemeriksaan. Jika kondisi terpenuhi, ya, nilainya true, maka lakukan sesuatu. Terus, ya, jika kondisinya true, maka lakukan sesuatu. Dia akan melakukan perputaran, ya, perulangan atau looping selama kondisi di sini nilainya true atau benar. Baru kalau kondisinya salah, dia akan keluar dari perulangan. Ya. Nah, ini dikenal sebagai while, ya. Jadi while ketika kondisi uji, ya, sama dengan true, maka lakukan suatu proses, ya. Misalnya ketika belum sampai tujuan, jalan selangkah, ya. Berarti di sini diperiksa apakah sudah sampai tujuan, apakah belum sampai tujuan. Ya, maka jalan selangkah. Tanya lagi, apakah belum sampai tujuan? Ya, maka jalan selangkah. Apakah belum sampai tujuan? Ternyata sudah sampai, maka berhenti dari proses perulangan. Nah, dalam perulangan dalam Java, ya. Jadi perulangan dalam Java sintaksnya bisa menggunakan while, ya. Kondisinya apa di sini? Kemudian kita mau melakukan apa? Misalnya kita mau mencetak angka 0 sampai 4, ya. Jadi di sini kita buat variabel i sama dengan 0, while i kurang dari 5, ya. Jadi ketika i kurang dari 5, maka cetak i. Setelah itu diinkrement atau nilai i ditambah 1. Ya, nilai awalnya kan 0. Apakah i kurang dari 5? Ya, maka cetak 0. Setelah itu i ditambah 1 atau diinkrement, kemudian diperiksa lagi looping. Apakah i kurang dari 5? Sekarang nilai i sudah 1. Kalau masih iya, maka cetak 1. Kemudian diinkrement lagi, apakah i, ya, dicek lagi, apakah i kurang dari 5? Iya, karena nilainya i sekarang sama dengan 2. Dan seterusnya sampai ketemu nilai 5. Apakah 5 kurang dari 5? Tidak, baru dia akan keluar. Jadi itu untuk while. Misalnya di sini, ya, mau mencetak karakter alfabet, ya. Di sini ada karakter letter sama dengan karakter A. While letter kurang dari sama dengan Z, maka cetak letter, ya. Jadi kalau dicek di sini A apakah kurang dari Z, maka akan dicetak karakter A tersebut. Berikutnya adalah struktur bertumpuk dan struktur bersarang. Jadi kalau struktur bertumpuk itu menumpuk beberapa struktur dasar. Misalnya di sini ada struktur sekuensial, langkah A, langkah B. Ini saya tumpuk dengan struktur seleksi. Di sini ada meriksa kondisi C apakah iya atau tidak, kemudian lakukan langkah D, langkah E, ya. Kemudian saya tumpuk lagi, saya lanjutkan perulangan. Di sini ada kondisi F, jika true maka lakukan langkah G, jika false baru keluar. Jadi di sini struktur bertumpuk itu kita mengurutkan atau menumpuk struktur dasar, ya. Jadi struktur dasar itu harus tetap dipegang. Tadi struktur dasar ada sekuensial, seleksi, dan perulangan.
Terkait menumpuknya, mau seleksi duluan, kemudian sekuensial, atau perulangan duluan, baru seleksi, itu tidak ada masalah. Sepanjang sesuai dengan logika yang kita inginkan. Nah, di sini juga saya kenalkan tentang pseudocode, ya. Jadi di sini pseudocode-nya lakukan langkah A, lakukan langkah B. Terus di sini if jika kondisi C benar maka lakukan langkah E. Jika tidak lakukan langkah D. Kemudian and if. Terus loopingnya while kondisi F benar lakukan langkah G. Kemudian and while, ya. Jadi ini contoh struktur bertumpuk. Kemudian struktur bersarang. Artinya di sini ada struktur dasar berada di dalam struktur dasar yang lainnya. Misalnya di sini ada struktur dasar seleksi, ya, apakah ya atau tidak. Kemudian di dalam seleksi tersebut ada sekuensial. Nah, di sini untuk bersarang bisa kita isi dengan struktur yang lain. Misalnya di sini ada kondisi, ya, seleksi. Di dalamnya mau ada seleksi juga boleh. Atau yang langkah B, C, D ini saya ganti struktur perulangan juga boleh, ya. Nah, ini contohnya seleksi dalam sekuensial. Jadi seleksi ini berada di sekuensial antara langkah B dan langkah D, ya. Kalau yang tadi ini sekuensial berada di dalam struktur seleksi, ya. Nah, yang berikutnya langkah C ini saya ganti seleksi. Jadi seleksi di dalam sekuensial di dalam seleksi. Jadi kalau misalnya menggunakan pseudocode, jika kondisi A benar maka lakukan langkah B. Jika kondisi F benar, lakukan langkah H. Jika tidak, lakukan langkah G. Berikutnya lakukan langkah D. Ya, jika tidak, dilakukan langkah E. Ya. Kemudian, ya, yang langkah H ini saya ganti dengan looping. Ya. Jadi ini looping atau perulangan di dalam seleksi. Seleksi di dalam sekuensial. Sekuensial di dalam seleksi. Dan kombinasi ini tidak terbatas, ya, sepanjang masih menggunakan struktur dasar. Tugas pertama adalah kalian buat pseudocode-nya bagaimana, ya. Tadi kan sudah ada contoh pseudocode-nya seperti ini, ya. Nah, nanti silakan dibuat pseudocode yang benar seperti apa untuk flowchart yang berada di samping kiri. Kemudian saya tanya, apakah yang sebelah kiri ini merupakan diagram yang sudah terstruktur? Ya, apakah yang diagram ini merupakan diagram yang terstruktur? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yang A terstruktur apa tidak? Tidak terstruktur. Yang A tidak terstruktur, Pak. Tidak, karena di ini ya ada yang nyempil di sini ya. Belum tahu kemana. Ya, yang A ini, yang langkah A ini tidak benar. Ya, kalau mau membetulkan A-nya dipindah ke setelah C, ya, bisa diletakkan di sebelahnya C, ya, sehingga jika B terpenuhi maka lakukan C terus lakukan A, atau A-nya diletakkan sebelum
tanda panah ini, ya, A-nya diletakkan di atas sebelum tanda panah, itu menjadi terstruktur. Ya. Jadi yang A ini tidak terstruktur. Agar terstruktur, A bisa dinaikkan di atas tanda panah ini, atau A ditaruh di sebelahnya C. Kemudian yang B ini sudah terstruktur atau belum? Belum, sudah. Kita periksa, ya. D ini sekuensial, terus yang ini seleksi. Jika iya, maka lakukan I, ya. Jika tidak, lakukan F, ya. Sampai di sini benar. Kemudian di sini jika G, ya, benar, maka lakukan C. Jika tidak, lakukan H. Ya, di sini masih belum terstruktur. Yang belum terstruktur adalah yang G. Ini posisinya G sekuensial di dalam, di dalam apa? Seharusnya seleksi di dalam sekuensial. Ada sekuensial F, H. Ya. Kalau memang ini mau dibetulkan, maka di sini dibuat kotak J lagi. Ya. Ada J, kemudian ada tanda panah ke J. Jadi tanda panahnya ke sini. Proses J ada 2. Ya. Kalau mau diperbaiki menjadi terstruktur, maka ini ya, panah ini dibuatkan ke arah proses J. Biar bingung lagi, silakan dikerjakan yang ini. Ya. Di sana dalam yang nomor 1, dalam suatu kalkulasi harga X dihitung dari harga A ditambah harga B. Jika harga X positif, maka harga Y adalah harga A dikali B. Jika harga Y sama dengan X. Nah, buatlah diagram alir untuk menghitung X dan Y serta mencetak A, B, X, dan Y. Ya. Jadi ini sebenarnya bukan permasalahan real, cuma di sini ingin menguji kalian bisa membuat diagram yang terstruktur atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, ada 2 bilangan A dan B. Jika kedua bilangan itu sama, cetak kedua-duanya. Jika tidak sama, cetak bilangan yang lebih kecil. Nomor 3, ada 3 buah bilangan P, Q, dan R. Dengan ketentuan P tidak sama dengan Q, tidak sama dengan R. Kemudian cari dan cetaklah bilangan yang terbesar. Ya. Jika diketahui 4 buah bilangan. Kemudian buatlah algoritma untuk permainan gunting batu kertas dengan inputan tanganku dan tanganmu. Ya, gunting batu kertas kan bisa saja variabel di sini variabelnya tanganku. Value-nya ada gunting, batu, dan kertas. Tanganmu ini juga bisa diisi gunting, batu, dan kertas. Pak, mau tanya. Ya. Itu dibuat kayak materi yang sudah disampaikan tadi ya? Dia membuat flowchart, ya. Kalian mau menggunakan kertas boleh, atau latihan menggunakan Visio atau software yang lain juga boleh, ya. Itu lebih baik, ya. Tapi kalau misalnya kondisinya terbatas, ya silakan gunakan kertas untuk menggambar ini diagram alir, ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, tanya Pak. Ya. Waktu Bapak menerangkan ada bagian berikutnya yang Pak, apa dijadikan satu sama?
Bagaimana? Yang Tadi di waktu Bapak menerangkan, tadi ada bagian first reportnya yang belum diisi. ya yang ini. Yang Ya, disebutkan satu. itu jadikan satu ya. Tadi selain pakai kertas, boleh pakai software lain nggak ya Pak? Boleh, mau pakai software apa? Visio atau Dia atau software yang lain juga boleh ya. Jadi yang penting logikanya benar itu. Ya, kemudian untuk praktikumnya nanti silakan dibaca petunjuknya ya. Misalnya operasi aritmatika itu silakan dicoba ya. Kemudian yang program terstruktur itu juga silakan dipraktekkan. Ya, yang ini itu dipraktekkan. Ya. Kemudian di praktikum juga ada tugas. Ya, tugasnya banyak ini ya. Jadi membuat program. Nah, ini. Kemudian ada dua tugasnya ya, membuat program penjumlahan sama membuat program untuk menentukan diskon. Ya, diusahakan hari ini bisa selesai. Jika ada kesulitan bisa disampaikan lewat grup WA. Kalau misalnya nggak bisa saya jelaskan lewat teks, nanti saya buatkan rekaman video atau kita lakukan pertemuan lagi. Ya. Ada pertanyaan? Cukup. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Jangan malu-malu. Kalau tanya nggak bayar di sini ya. Iya Pak. Nah, ya, mungkin bisa saya cukupkan untuk pertemuan kali ini karena saya ada rapat juga sebenarnya tadi jam 9. Sudah ya? Ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.